yang suka bola? Siapa yang gak suka bola? Ada manusia gak di sini? Ya, gak ada yang salah dengan bola. Kalau saya bilang terus terang, aku salah satu penggemar bola abis gitu loh. Maka suami saya bilang maniak bola gitu loh ya. Nah tapi intinya hari ini kita akan belajar banyak hal. Dan juga nanti ada hubungan dengan bola, oke? Nah saya mau tanya, kalau kita bisa ketemu teman, oke? Apalagi teman lama, betul ya, teman lama. Mungkin udah hampir setahun gak ketemu atau 2 tahun. Ataupun mungkin teman yang baru. Nah pertama kali ngomong mungkin ceritanya tentang yang masih lucu-lucu, bla bla bla. Nah waktu sudah makin ke 1 jam atau mungkin ke setengah jam kemudian, mulai nih curhat, betul? Gue ada masalah nih, betul? Betul gak? Wajar gak? Wajar. Gak ada yang salah dengan itu, betul? Hamba Tuhan emang gak ada masalah. Siapa bilang? Semua orang punya masalah, betul? Kayak orang mati gak punya masalah. Ya, betul. Dan tidak ada yang salah dengan engkau punya masalah. Tidak ada masalah dengan engkau dalam keadaan down. Gak ada masalah dengan engkau rasanya seperti dia. Gue mau bikin apa nih, gue gak ngerti. Gak ada yang salah dengan semuanya itu, oke? Tunggu sebentar nih. Nah, Yesus pernah gak punya pergumulan? Pernah. Yesus pernah gak dititik nadir? Pernah. Kok bisa Bu Indri? Kan Yesus kan adalah anak Allah. Itulah hebatnya Alkitab. Dalam Alkitab semua dituliskan. Supaya setiap kita di tempat ini merasa kita masih injek tanah. Hamba Tuhan sekalipun juga bisa titik nadir. Jangan pernah pikir Pak Andi gak titik nadir. Jangan pernah pikir Ibu Indri gak pernah titik nadir. Semua kita pernah. Hanya orang mati yang gak pernah dititik nadir. Maka dikatakan rest in peace. Harimau pun keluar dari kebun binatang. Orang menjerit. Dia tetap gini. Kalau udah rest in peace. Maka saya bilang kalau engkau punya masalah hari-hari ini, kalau engkau punya problem, kalau engkau punya tantangan, gak ada yang salah dengan itu. Bukan berarti karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan hukum, no. Jangan pernah mau terintimidasi oleh si jahat, oke? Nah kita akan lihat mana buktinya Yesus pernah mengalami titik nadir. Kita buka yuk dalam Markus 14 ayat 34. Ya, kita bikin deal dulu mau gak tempat ini? Mau gak bikin deal? Ini jam-jam berbahaya nih soalnya. Jam berapa ini? Jam berbahaya, betul? Dan saya biasanya paling sering dikasih sama gereja itu jam berbahaya, yaitu jam 12. Jam orang ngantuk dan jam orang lapar, betul? Maka di tempat ini siapa yang saya lihat ngantuk dari sini akan saya samperin suruh gantiin saya di sini. Oke, maka jangan coba-coba ngantuk. Kalau perlu pakai tuh tusuk gigi di mata, betul? Ya, oke. Nah kita lihat mana buktinya Yesus anak Allah pernah mengalami titik nadir. Kita buka yuk. Markus 14 ayat 34, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kalau engkau baca bukan hanya dalam Markus, tapi dalam Matius 26 ayat 38 pun sama dikatakan. Hatiku seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Ini ayat luar biasa loh. Maka saya bangga punya Yesus yang luar biasa. Kalau mungkin yang kepercayaan yang lain gak akan dikasih tahu kalau Tuhan dia pernah mengalami seperti ini. Tapi Yesus sebagai manusia 100% dia pernah mengalami titik nadir. Dia katakan mau mati rasanya. Bukan hanya sekedar aduh gue lagi capek nih, gue lagi bete. Enggak loh. Makanya it's okay waktu engkau mengatakan perasaanmu kepada orang lain. Waktu engkau dalam keadaan bete, engkau punya masalah. It's okay waktu engkau berkata gue stres nih. Gila gue gak tahan nih. Gak ada yang salah. Selama engkau mau bangkit bersama dengan Yesus pasti ada solusinya. Itu yang membedakan. Tadi katakan waktu Yesus dalam keadaan punya masalah. Dia gak diam. Dia gak seorang diri. Jangan suka seorang diri waktu engkau punya masalah. Minimal kau cari komunitas yang bisa mendoakan kita, yang menopang kita. Yesus pakai komunitas pendoanya. Ada 3 orang pendoanya yang selalu mendampingi dia. Yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Ada 12 murid, tapi gak semuanya yang selalu nempel sama Yesus. Di tempat ini juga belajar punya sahabat doa. Jangan kau bangga dengan engkau punya banyak teman arisan saja ibu-ibu. Teman arisan kadang-kadang gak jadi jaminan. Tapi kalau teman untuk berdoa waktu engkau di masa sukar itu yang luar biasa. Waktu Pak Ari dalam keadaan COVID kemarin, perburukan total delta. Waktu Pak Ari kemarin dalam keadaan terlempar 70 meter di jembatan layang. Waktu Pak Ari dalam keadaan koma 11 hari, kata dokter gak ada harapan. Yang saya lakukan pertama adalah apa? Datang pada Tuhan. Kedua, mengundang pendoa saya. Kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya sekarang kami boleh melayani bersama-sama. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Betul? Semua orang bisa titik nadir. Waktu Pak Ari dalam keadaan perburukan total delta, gak mungkin saya bilang haleluya, gak mungkin. Aku nangis, aku menjerit. Tuhan jangan ambil suamiku Tuhan. It's okay not to be okay. Nah kita akan lihat, apakah hanya itu saja ceritanya? Enggak. Ada banyak hamba-hamba Tuhan terkenal juga pernah mengalami down. Dan mereka bukan hamba Tuhan ecek-ecek loh. Hamba Tuhan yang sangat dipakai luar biasa. Namanya Elia. Elia itu sekali berdoa, itu hujan ketahan 3,5 tahun. Bayangkan 3,5 tahun, pawang manapun gak ada seperti Elia. Dan waktu dia berdoa yang 3,5 tahun kesumbat, itu bisa buam langsung hujannya turun lagi.
Waktu dia berdoa, dikatakan waktu dia berikan persembahan. Dia berdoa, Tuhan turunkan apimu dari surga. Wap! Semua makan persembahan. Dan dia bisa bunuh 400 Nabi Baal loh. Bukan ece-ece, ini hamba Tuhan luar biasa. Kalau kita bilang hamba Tuhan pemula masih wajar mungkin di titik nadir. Ini hamba Tuhan senior abis gaspol. Tapi pernah mengalami titik nadir, pernah. Mana buktinya? Mari kita lihat yuk, 1 Raja-Raja buka. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai dengan 4. Maka takutlah ia. Siapa yang takut? Elia. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ingin mati. Katanya, cukuplah itu ya sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang ngomong ini bukan orang biasa. Yang ngomong ini pendeta, hamba Tuhan, nabi yang luar biasa. Alkitab nggak pernah menutupi kekurangan dan kelemahan orang lain. Semua transparan di dalamnya. Itulah kelebihan kitab suci kita dengan yang lain. Semua dibongkar. Karena hubungan kita dengan Bapa itu Bapa dengan anak, betul? Makanya nggak ada transparan. Maka jangan jaim kalau ketemu bapakmu. Dalam doa juga jangan jaim, betul? Apa yang kau rasakan ceritakan semua sama dia. Omong sama dia. Karena dia Bapa kita. Maka kita panggil dia Abah ya Bapa, betul? Sekali lagi kalau nggak ada respon saya turun. Ini kan udah kenalan masa udah lama kan. Kita udah berapa tahun kenalan. Eke tuh gini-gini jelek-jelek gini tuh family daripada si LCC loh. Jangan macem-macem ya. Betul? Ya. Nah maka tadi dikatakan dari sini. Hamba Tuhan setelah Elia pernah down, pernah. Maka waktu engkau pernah down, waktu engkau pernah rasanya gak sanggup lagi. Waktu engkau merasa aku pengen mati rasanya. It's okay not to be okay. Selama engkau mau bangkit pasti Tuhan tolong. Amin. Yang kedua kita lihat siapa? Ini adalah orang yang sangat-sangat dibanggakan Allah. Yaitu namanya siapa? Ayub. Buka Ayub 3 ayat 11 sampai dengan 12. Supaya di tempat ini kalau engkau pernah mengalami titik nadir. Jangan pernah merasa feel guilty. Kayaknya gue dihukum Tuhan. Kayaknya gue gak disayang oleh Tuhan. Gak ada seperti itu. Walaupun kau mengalami hal yang tidak baik. Selama engkau kembali pada Tuhan. Tuhan bisa ubahkan yang tidak baik menjadi baik. Betul? Ayub 3, 11 dan 12. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Yang ngomong ini sompral, ini bukan orang gak tahu kebenaran. Ini orang yang sangat tahu kebenaran. Tapi pernah mengutuki dirinya sendiri. Harusnya orang kayak gini gak cocok dong. Masa orang kayak gini orang kebanggaan Tuhan? Masa dia mengutuki dirinya? Berarti dia mengutuki Tuhan juga dong. Apakah akhirnya Ayub gagal dalam mengikut Tuhan? Siapa bilang? Semua dikembalikan 2 kali lipat. Waktu dia kembali kepada Tuhan. Ini yang membedakan. Jatuh gak sampai tergeletak. Karena tangan-tangan Tuhan yang menopang kita. Betul? Ada ayatnya. Mungkin kau bilang itu baru 2 Bu Indri. 1 lagi lah. Gak usah kita banyak. Kalau kebanyakan nanti 3 malam di sini. Betul? Namanya Daud. Daud itu siapa bilang? Tuhan katakan aku berkenan kepada Daud. Ini orang yang sangat Tuhan berkenan. Toh juga bisa di titik nadir. Mana buktinya? Kita buka. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, gelisah dalam diriku. Dia pernah mengalami tekanan jiwa. Mungkin dia pernah stres, bahkan mungkin dia pernah makan obat tidur. Itu si Daud. Pertanyaan, apakah Daud gagal sampai garis akhir? Siapa bilang? Buktinya Yesus disebut Yesus anak Daud, anak Abraham. Dia finishing well loh. Tapi pernah jatuh? Pernah. Pernah down? Pernah. Titik nadir? Pernah. Artinya setiap engkau di tempat ini, kalaupun engkau pernah jatuh, engkau pernah down, bahkan engkau pernah meninggalkan Tuhan sekalipun, selama engkau kembali kepada Dia, semua bisa Tuhan ubahkan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Saya undang 2 orang maju ke depan. Kalau bisa laki-laki dan anak muda. Jangan yang tua. Ayo maju cepetan. Waktuku gak banyak loh. Jangan lama-lama. Maju ke depan 2 orang, anak muda. Ini semua tua-tua ya? Maju ke depan nak, sini nak. Kenapa kamu gak maju ke depan? Naik ke atas, aku lupa bilangnya naik ke atas. Satu lagi mana? Satu lagi sini Pak. Siapa namanya? Sini. Namanya siapa? Freddy. Masih muda atau udah tua? Masih muda. Udah menikah apa belum? Sudah. Mana istrinya? Sudah tadi. Kenapa sendiri-sendiri? Apa maksud? Betul. Oke, sorry Fred, bercanda. Nah ini siapa namanya? Davin. Davin sudah menikah? Belum. Masih cari pacar? Masih single. Adakah di sini yang nganggur? Tampang oke lah, lumayan juga. Hampir kayak Argentina. Betul? Oke, kamu pegang ini. Davin namanya. Di sini. Satu lagi tadi siapa? Freddy. Oke, ini Pak Freddy ya. Ini Pak Freddy ini adalah orang yang sangat cinta Tuhan, betul? Ya, cinta Tuhan ya.
Wah, dia sayang banget sama Tuhan. Ini pegang dulu ya. Nah, terus begitu, jangan jauh-jauh di sini, Davin, sebelah-sebelahan, oke? Ini Davin, kok jadi sebelah-sebelah aku, sebelah-sebelahan sini. Nah, sini. Nah ini Davin. Davin ini juga sayang Tuhan, tapi kadang-kadang gak sayang Tuhan. Betul? Jadi artinya masih komsi-komsa, oke? Tapi kalau tadi Freddy, dia cinta Tuhan, betul? Nah pertanyaan saya, bisa gak orang cinta Tuhan seperti Freddy jatuh? Bisa? Bisa? Bisa. Jatuh bukan ada jinah ya. Jatuh bisa aja ada apa? Mungkin udah mulai kurang percaya, kurang andalkan Tuhan, selalu pakai logika, itu juga jatuh namanya. Atau mungkin doanya jam-jam doanya kurang, itu juga jatuh. Jatuh tuh pengertiannya banyak loh, jangan salah. Jangan hanya pikir jatuh tuh cerai, jatuh tuh berzina. No, banyak hal juga bisa jatuh, betul? Nah ini tadi dikatakan Freddy, kan? Kamu Freddy kan? Freddy, dia sayang Tuhan, tapi bisa juga jatuh. Ini yang kurang sayang Tuhan tadi kamu kan? Ya, iya. Ini Freddy dan ini tadi? Davin sayang Tuhan tapi kadang-kadang agak luntur-luntur sayangnya, betul? Nah dia bisa jatuh nggak? Bisa. Ibu ini bisa jatuh nggak? Bisa. Pak Ari bisa jatuh nggak? Bisa. Pak Andi bisa jatuh nggak? Bisa. Semua bisa jatuh. Nanti kita lihat bedanya. Nah sekarang dua-duanya ini melakukan kesalahan, betul? Ayo jatuh, terlengkap, tergeletak. Pakai handuknya di kepalanya biar nggak kotor. Handuknya dipakai di kepala, jangan muka ke saya, ke kepala. Nah ya, oke. Tadi ini kan Davin, tadi Freddy, betul? Freddy tadi kan yang pernah jatuh. Tapi dia sadar karena dia cinta Tuhan. Dia tahu Tuhan aku salah memang Tuhan kemarin Bapak. Aku ngomong masuk istriku tuh kasar, ampuni Tuhan. Dan dia minta ampun, ini tangan Tuhan. Ayo sini. Nah ayo kamu berdiri, udah. Freddy bangkit lagi. Karena dikatakan orang benar jatuh gak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang, betul? Nah tapi namanya manusia Freddy, betul? Kemarin udah minta ampun, sorry ya Ma. Nama istri kamu siapa? Devita. Kok bisa sama? Devita. Oh kamu Freddy ya? Oke Freddy. Nek tahu nek. Ke 66 tahun tahu, dia macam-macam ya. Oke. Nah Freddy bilang sama Devita, sorry sayang, sorry udah gak ada. Tapi namanya manusia, betul, gara-gara Devita mungkin buat makanan tuh dingin pas dia pulang kerja, dia lagi capek-capeknya. Kamu ya dasar ya gak punya hati, jatuh lagi. Devita nangis dong, kok kamu tega banget sih, kamu kemarin udah minta maaf bikin lagi. Namanya manusia bisa jatuh lagi, betul. Dan dia nyesel, bilang aduh Dev sorry sayang, kemarin saya emosi, sorry. Bangkit lagi, bangkit. Bisa bangkit lagi, betul? Karena dia punya Tuhan. Dia kembali pada Tuhan, itu membedakannya. Tetapi dasar manusia bisa gak jatuh lagi? Bisa. Kenapa sekali ini mungkin bukan Devita korban dia, tapi anak kamu udah ada? Udah berapa? 2. Yang paling gede berapa umurnya? 9. Ya 9. Pas dia lagi capek-capek, anaknya ribut gara-gara nonton bola. Bisa diam gak sih? Katanya bilang gitu. Jatuh lagi gak? Jatuh lagi. Jatuh berulang-ulang bisa. Itu fakta, itu kehidupan. Jangan pernah bilang kalau udah ikut Tuhan, udah baca Alkitab, ikut pemuritan, ikut home gak bisa jatuh. Siapa bilang? Semua bisa jatuh. Yang membedakannya adalah apa? Kalau dia dalam Tuhan, kalau dia hubungan dengan Tuhan, itu bisa bangkit. Nah dulu bangkit sekarang, ayo. Bawa anduknya, bangkit, jangan tiduran, bangkit. Bawa anduknya. Bu, bangkit, bawa anduknya. Ambil anduknya. Tunjukin anduknya. Wake up. Siapa yang gak pernah jatuh? Semua orang pernah jatuh. Semua orang pernah down. Semua orang titik nadir. Tapi bangkit, bangun, move on, manuver. Itu pesan Tuhan kepada gereja di tempat ini. Amin. Ya, ini untuk kalian boleh bawa pulang. Oke? Tuhan berkatin. Ya, Tuhan berkatin. Kalau kita lihat bola dunia, itu bolak-balik jatuh tuh pemain bola. Bahkan kemarin yang dari Kanada itu udah jatuh patah lagi kakinya. Langsung operasi. Besoknya nongol lagi tuh dia di lapangan. Makanya kadang-kadang soal mental itu kadang-kadang mereka lebih hebat daripada anak-anak Tuhan loh. Betul? Jatuh bangkit. Karena gak ada orang nonton main bola terus ya kayak gini, gak mungkin. Mau si Halan badannya segede, bakul aja pun juga bisa jatuh, betul? Tapi dia bangkit lagi. Nah anak Tuhan kalau udah jatuh tergeletak. Kenapa merasa sudah gak mungkin, hidupku sudah hancur. Please deh, gak waktunya seperti itu sekarang, betul? Nah sekarang kita akan belajar tentang ada 3 lagi pergumulan Tuhan. 3 lagi pergumulan Yesus. Maka Tuhan kadang-kadang sedih banget ya. Tuhan kita yang baik itu kita suka yang bikin masalah. Dan yang menyedihkan, yang penyebab Tuhan bergumul itu bukan orang di luar sana. Bukan pada orang fasik, bukan pada orang yang gak tahu kebenaran. Kepada si LCC. Tapi bukan si LCC di sini Pak Andi. Si LCC-nya di mana? Alaska.
Karena di sini semuanya tidak bikin Tuhan terbeban. Tapi yang di Alaska bikin Yesus terbeban luar biasa. Nah kita akan lihat apa tiga pergumulan Tuhan yang membuat dia sampai betul-betul terbeban. Kita akan buka satu persatu ya, yuk kita buka yuk. Kita buka tunggu. Yang pertama ya. Yang pertama kita buka Lukas 9 ayat 57. Lukas 9 ayat 57 sampai 58. Kata Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Keren gak ibu-ibu, bapak-bapak? Keren. Ini pribadi yang militan, betul? Harusnya Yesus bilang apa? Keren, gak sia-sia lu gue muridin di CLCC bertahun-tahun, betul? Karena sekarang mantap ikut Tuhannya. Pertanyaan saya, apa respon Tuhan? Waktu dia mendengar orang seperti ini ngomong. Mari kita lihat yuk. Apa kata Yesus? Yesus berkata padanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak nyambung kayaknya. Mulut kita nggak nyambung, padahal ini sangat nyambung. Waktu engkau mau mengikut Tuhan, betul kalau engkau mengikut Tuhan. Kalau engkau mengikut Tuhan dengan cara Tuhan itu betul. Tapi kenapa kita gak bisa ngikut Tuhan? Karena Tuhan katakan gak ada tempat aku meletakkan kepalaku. Gak bisa bobo Tuhan. Kenapa gak bisa bobo? Bukan karena bantalnya, bukan bulu angsa. Tapi karena apa? Karena tubuh Kristus pecah. Orang Kristen gak sehati. Tim Piala Dunia aja bisa sehati. Kita gak sehati. Mana bukti gak sehati? Suami istri gak sehati. Memang gak bercerai karena takut cerai, takut omongan orang. Tapi udah gak ada komunikasi. Suami ngomong A, istri ngomong B. Tidur juga pisah ranjang. Ada pisah ranjang di sini? Yang aku surga langsung hari ini. Karena gak jadi jaminan. Dulu saya pikir orang yang suami istri itu pasti oke-oke aja. Boro-boro. Nanti hanya ngomong udah makan, udah. Kapan berangkat? Nanti. Itu bukan orang yang Tuhan mau. Yang sehati itu bicara tentang apa? Bukan hanya sekedar engkau datang ke gereja bersama-sama. Tapi hatinya udah nyatu. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi sekarang banyak gereja. Bahkan gereja pun juga sekarang gak sehati. Antara pengerja pun gak sehati. Gontok-gontokan. Cari muka kepada gembala Pak Andi. Tapi bukan Pak Andi Setiawan. Ini Andi Purba. Bukan. Betul. Makanya waktu engkau tidak sehati itu pergumulan Tuhan. Tuhan bilang kok gak sehati. Iblis aja di akhir zaman ini sehati. 7 jenderalnya sekarang bergabung menghancurkan anak Tuhan. Anak Tuhan terpecah-pecah. Halo, kalau kau terpecah-pecah kira-kira bagaimana? Penyebab terpecah apa? Ego. Mana bukti orang ego? Gak mau mendengar, hanya pengen didengar. Gak mau ngaku salah walaupun salah. Halo, hari-hari ini kalau engkau pakai ego terus gak akan bisa engkau punya kesehatian. Padahal berkat Tuhan dicurahkan kepada orang yang sehati, kepada keluarga yang sehati, kepada gereja yang sehati. Maka iblis tepuk tangan hari-hari ini. Haha, walaupun lu bareng, walaupun lu gak cerai. Tapi kalau gak ada sehati, no power. Itu beban Tuhan sampai hari ini. Nah pertanyaan, kenapa bisa ego? Karena tidak menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, yuk kita baca. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan bukan hanya bernafas, kehidupan bicara tentang kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kapan kau punya berkualitas? Waktu engkau menjaga hatimu. Orang yang menjaga hati itu gak akan gampang mempertahankan egonya lagi. Itu bisa ego dikesampingkan. Karena apa? Dia tahu Tuhan, kau terlalu baik Tuhan, ampuni aku sama ini kalau aku ego. Hukum ego itu ada 10. Yang pertama, saya selalu benar. Yang kedua, saya selalu benar. Yang ketiga, saya selalu benar. Yang keempat, saya selalu benar. Yang ke-10, kembali ke nomor 1. Artinya gak pernah ngaku salah. Ada sih yang gak pernah ngaku salah, coba angkat tangan. Karena mukanya saya bisa lihat, muka yang ngejagur sini. Betul? Hei suami-suami, kalau salah ngaku dong sama bini lo. Betul? Kalau engkau selingkuh, ngaku aja. Bu, jangan. Bukan itu maksud saya. Kalaupun pernah salah, ngaku. Karena pengakuan itu buktikan seorang yang punya egonya diturunkan. Karena kalau engkau bertahan dengan ego masing-masing, gak akan ada. Api sama api pasti pecah. Kalau suami lagi tinggi, kita turun. Kalau istri lagi tinggi, suami turun. Itu orang yang tidak pakai ego. Amin. Coba maju ke depan, suami istri. 5 pasang, cepetan. Saya mau kasih hadiah. Rumah di Kota Baru Parahyangan. Cepetan. 5. Ayo 5, cepetan maju. Ayo cepetan. 5. Maju suami istri 5 ke depan.
Pak Andi ini mesti diketok dulu nih kepalanya semuanya nih betul-betul. Enggak, di sini aja, di sini, depan ini, bawah. Ya. Oke, sayang ambil satu. Ini anggur ya, yes. Oke. Ayo mana lagi? Ini pada janda dan duda semua di sini. Saya punya urapan khusus loh untuk mendoakan. Kalau emang ternyata emang janda dan duda saya akan doakan supaya duda-duda bertahan di sini, janda-janda supaya bertahan di sini sampai umur 1000 tahun, betul? Oke lah, cuma 6 orang. Ini suami istri ya. Oke. Ada, ya sini Pak gitu dong. Aku paling suka ngeliat orang yang antusias tau. Karena kalau gak antusias pengen saya ketok kepalanya. Yuk. Ambil ya, Pak ya. Nah oke. Nah sekarang suami memandang istri memandang suami. Tolong suap-suapan, makan anggurnya. Udah? Makan anggurnya, Fer. Ya egois, bertobatlah Pak Pastor Ferry. Langsung ada pengakuan kan, tuh gara-gara hanya gini pengakuan langsung terjadi, betul? Pemulihan terjadi. Rasanya apa sayang? Manis, enak. Pak Ferry rasanya apa? Manis. Sayang rasanya apa? Manis. Apa rasanya Bu? Manis. Harusnya begitulah rumah tangga orang Kristen. Suami bilang begini, Pak saya untung loh ketemu dengan kamu Wi. Kamu bisa buat saya jadi berubah loh ikut Tuhan, betul? Yes. Dan Dwi juga bilang begitu, aduh Pak saya untung loh ketemu kamu walaupun kamu rambutnya gak ada tapi saya cinta banget sama kamu, betul? Ya. Intinya kita bersyukur punya pasangan kita. Itu yang membuat Tuhan bisa tidur. Tapi masalahnya banyak orang Kristen yang gak bersyukur dengan pasangannya. Nyesal gue kawin sama lu. Kenapa bisa ngomong gitu? Egonya tinggi. Kenapa ego tinggi? Karena tidak menjaga hati. Thank you semuanya. Ya, peluk dong pasangannya sambil masuk ke dalam kursinya. Oh, so sweet. Aku dengan Pak Ari. Saya selalu tiap pagi tuh kami, tiap pagi. Sini punya WA kan, punya HP. Cuma dibuka kalau punya emojinya. Banyak gak kata-kata cinta. Kalau saya bilang Pak Ari, I love you Pak 10 kali. Pak Ari, I love you 100 kali. Saya I love you 1 juta kali, dia 10 juta kali. Dan tiap hari kami ngomong, Pak saya bersyukur loh punya kamu. Pak Ari juga begitu. Nah itu orang yang punya anggur manis, itu bikin Tuhan bisa ngorok. Gitu. Tapi selama kami waktu itu dalam keadaan punya masalah, Tuhan gak pernah tidur sampai mata Tuhan tuh mata panda loh, hitam di sini. Karena Kak bisa tidur gara-gara kelakuan suami istri. Bagaimana dengan rumah tanggamu? Hari ini periksa. Keadaan akan semakin lebih parah. Dan iblis targetnya keluarga. Karena dia tahu kalau keluarga Kristen itu bersatu, itu bahaya banget. Nah kalau engkau masih pakai ego di sini, tidak menjaga hati, jebol pasti. Betul? Betul? Bangga gak pasangan kita sama kita? Pak kamu bangga gak sama saya Pak? Betul. Oh, I love you. See? Gak bisa dibohongin. Kalau orang yang pura-pura tuh kelihatan. Tapi kalau emang betul-betul dari hati akan beda. Kalau tidur pegangan tangan gak? Bapak-bapak, ibu-ibu? Atau patat-patatan? Siapa yang tidur pegangan tangan sini? Angkat tangan. Hanya cuma Dwi aja sama yang lainnya masuk neraka semua nih Pak. Kenapa nggak pegangan tangan? Mana tahu dipanggil Tuhan yang satu loh. Minimal bisa kerasa kalau dia pergi. Halo, kalau saya sama Pak Ari pegangan tangan. Itu mesra itu indah. Mesra itu seperti kerajaan surga yang kau nikmati di dunia ini. Rukun itu indah, percayalah. Yang membuat Tuhan Yesus nggak bisa tidur sampai hari ini. Karena banyak keluarga Kristen yang hanya syarat menikah. Amin. Mau berubah? Bagaimana cara untuk tidak ego? Hanya satu kuncinya, jaga hati. Hanya itu, gak bisa. Tanpa engkau menjaga hati, engkau pasti keras hati. Tidak mungkin saya ngalah, tidak mungkin saya minta maaf. Gak seperti itu. Yang kedua, mari kita lihat. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan yang kedua? Yuk kita lihat yuk. Yang kedua kita lihat. Dikatakan ladang sudah menguning. Tahu ya? Ladang sudah menguning siap dituai. Kira-kira apa artinya ini? Bisa gak sih jawab saya? Apa artinya ladang sudah menguning siap dituai? Apa artinya? Ada banyak orang-orang yang sekarang yang butuh Tuhan. Apa butuh Tuhan? Bukan karena dia mau pindah kepercayaan saja, bukan. Bahkan orang Kristen pun banyak yang butuh Tuhan. Kenapa mereka terlantar tidak tergembalakan? Kenapa mereka lagi stres? Hari-hari ini banyak orang yang sakit jiwa. Makanya untung anak saya ambil psikiater di Jerman. Karena banyak orang yang sakit jiwa sekarang. Bahkan tergantung obat tidur bertahun-tahun. Itu bukan normal. Karena normal orang tidur sampai diberkati sambil tidur. Ini enggak, untuk tidur aja mesti minum obat tidur.
Itu ada yang masalah. Atau bolak-balik masuk ke kamar mandi, bolak-balik kunci, bolak-balik lihat lagi. Itu ada yang masalah. Dan orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Tapi yang pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Apakah sudah engkau diberkati, engkau dikuatkan, engkau dihiburkan, engkau ditolong Tuhan, engkau dijawab doa. Apakah kita diam saja? Kristen itu enggak diam saja. Sesudah engkau dikuatkan, menguatkan orang. Sesudah engkau diberkati, berkati orang. Sesudah engkau ditolong Tuhan, engkau menolong orang. Itulah kekristenan. Tapi hari-hari ini banyak Kristen yang egois. Makanya sampai Tuhan ngomong seperti ini. Yesus sedih banget. Yesus kita adalah peduli, sangat empati. Orang Kristen banyak yang kurang empati hari-hari ini. Matius 9 ayat 36 sampai 37. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Maka katanya pada murid-muridnya, tuayan memang banyak tapi pengerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan. Supaya ia mengirimkan pengerja untuk tuayan. Pertanyaan saya, apakah surga kurang pengerja? Apakah surga kurang WL? Apakah surga kurang pemusik? Apakah surga kurang pembicara? No! Tuhan gak mencari orang yang punya talenta. Tuhan mencari orang yang melayani pakai hati. Karena sekarang banyak orang melayani seperti ini. Tapi tadi karena di tackle, robot saya patah kakinya. Pura-pura kakinya ada. Tapi di tackle sama Messi. Hilang kakinya satu. Halo? Ini kakinya belum operasi. Memang kau pelayanan, jangan bangga dengan pelayanan saya sudah 20 tahun, 30 tahun. Tapi gak ada hati lagi. Asal pelayanan orang yang punya hati itu akan beda melayaninya. Walaupun dia gak pintar khotbah, gak pintar nyanyi, gak pintar ini dan ini, gak punya uang. Tapi dengan pakai hati orang lain bisa dikuatkan, orang lain bisa diberkati. Itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Dalam keluarga juga, hai istri-istri, kalau engkau melayani pasanganmu hanya sekedar melayani, beda loh hasilnya. Suami-suami kalau engkau sekedar hanya menyediakan uang untuk istri anakmu, itu beda hasilnya. Tapi kalau engkau pakai hati memberkati keluargamu, beda hasilnya. Kenapa bisa gak punya hati? Karena tidak menjaga hatinya. Karena orang yang tidak belas kasihan, hatinya sudah tercemar. Pada kata Tuhan apa? Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, dari sana terpancar kehidupan. Paling gampang ngecek nanti lihat kamar mandi, itu paling gampang lah. Di kamar mandi itu banyak orang yang cuci tangan, betul? Terutama wanita. Waktu engkau lihat ada seorang ibu yang diam aja, bengong aja. Itu lagi punya masalah. Apa salahnya misalnya ibu-ibu tempat sini anak muda. Ibu are you okay? Ibu kuat ya. Itu gak usah pun ngomong lama, itu bisa nangis langsung. Peluk dia, berikan kekuatan, doakan dia. Gak perlu harus jadi pendeta yang mendoakan. Siapapun kita bisa kalau engkau punya hati kepada Tuhan. Halo? Jangan jadi robot. Tuhan gak cari talenta. Tuhan gak tergila-gila dengan penyanyi yang hebat. Tuhan gak tergila-gila dengan pengkhotbah yang hebat. Terlalu kecil tuh sama Tuhan. Tapi Tuhan tergila-gila dengan orang yang punya hati kepada sesama. Dan itu yang kurang sekarang dalam gereja. Maka jangan baca dengan berapa banyak jemaatnya. 50.000 orang tapi gak kenal-kenalan. Coba saya mau tanya sini. Coba angkat tangan di sini yang gak kenal-kenalan. Nah ini baris 3 nih. Yang baris 2 aja. Ini pasti keluarga nih. Ini keluarga ya? Gak keluarga? Oke. Kamu kok di tengah-tengah? Kamu pacarnya dia? Dua-dua? Itu ceweknya, ini siapa? Cewek siapa? Cewek kamu ini? Ini siapa? Oh, anak home single. Kenapa kamu di tengah? Oke. Harusnya kamu di pinggir. Oke lah. Kalau ini masih anak home. Tapi seringkali kadang-kadang kita di sebelah kita loh dia. Tiap minggu di sebelah kita. Tapi kita gak mau tahu. Kan kita pikir bukan urusan gua, itu urusan Ibu Nining. Hello please. Ibu Nining masuk surga, kita masuk neraka semua. Kenapa? Karena Tuhan bilang, gua gak tahan. Minta, Bapak kirimlah pengerja yang punya hati. Itulah doa Yesus sampai hari ini. Karena sekarang gereja banyak yang tidak punya hati melayani. Termasuk saya juga cek diri saya. Apakah saya punya hati melayani? Atau hanya pengen cari PK? Yang tahu hanya kita dengan Tuhan loh. Tahu kita bertobat minta ampun, Tuhan bisa ubahkan. Itulah bedanya Tuhan, betul? Dan yang ketiga, ini juga termasuk salah satu beban Tuhan. Tuhan sangat sedih. Yang ketiga mari kita buka. Yang ketiga, Markus 5 ayat 36 sampai 35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Apa yang hari-hari ini hilang dalam kehidupan orang Kristen? Iman kepada Yesus. Engkau butuh bukti. Sebelum gue lihat buktinya gue gak akan percaya. Waktu engkau seperti ini gak akan bisa engkau bertahan sampai hari-hari ini. Karena Tuhan hari-hari ini gak mau tunjukkan bukti dulu. Tapi dia hanya menunjukkan aku mengasihi engkau. Jangan takut.
Bagaimana cara kita untuk menguatkan iman kita? Tahu satu-satunya jalan adalah apa? Nih, bergaul dengan ini. Bergaul dengan firman dan lakukan firman, maka imanmu akan bertumbuh. Siapa punya Alkitab sini? Angkat tangan. Yang bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab angkat tangan. Yang bawa Alkitab angkat tangan. Ini nama. Nah, Ibu, mana sini, cepetan. Cepat Ibu yang bawa Alkitab. Sini, maju ke depan. Cepat Bu, lari. Terus terang, di antara tadi 3 kali ibadah, hanya Ibu ini yang masuk surga. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Wow, engkau bawa Alkitab? Baca Alkitabnya. Coba lihat, kalau dibaca pasti banyak coretan. Banyak coretan gak? Oh keren, saya suka. Namanya siapa sayang? Ingrid, hampir sama nama kita ya. Oke, karena engkau baca Alkitab, aku kasih kau bola. Bola dunia. Betul. Bola dunia. Bola dunia, ini harganya mahal Ibu. Jangan dijual ya. Tunggu dulu. Kenapa saya ngomong tentang Alkitab? Sekarang bayangkan kalau engkau baca pakai HP-mu, betul? Pas baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang engkau pengen tahu tentang kebenaran, engkau mau tahu imanmu supaya bertumbuh, betul? Pas engkau lagi baca, tiba-tiba ada WA masuk dari grup lagi. Ini grup ibu-ibu yang ngegeng, betul? Ci, cepat. Itu di Pascal 23 di Electronic Store. Berhubung karena sekarang Piala Dunia 100 inch TV. Itu diskon 80%, jam 1, cepat. Masih baca gak lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tak mungkin betul. Kenapa gak mungkin? Nanti kan bisa baca Bu Indri. Distraction tuh di HP banyak loh. Termasuk situs porno pun banyak di HP. Kalau engkau mau tahu tentang Tuhan, bacalah ini. Harganya gak sampai 500.000, tapi engkau tahu semua pikiran Tuhan di sini. Kau baca, kau pakai stabilo. Ibu ini persis pakai stabilo. Itu saya lakukan dulu. That's for you sayang. Tuhan berkatin ya. Tuhan berkatin sih. Masa sekarang mau lamar kerja, nanti mau dapat proyek MBG atau koperasi desa. Bawa gak semua datamu? Data PT kau bawa, KTP kau bawa, surat lahir kau bawa, surat cerai dibawa. Kenapa untuk dunia semua lengkap kita bawa? Kenapa untuk ibadah gak bawa ini? Tapi Bu Indri kuno, please lah, ini pikiran dia semua. Amin. Belajar baca, karena iman timbul dari pendengar akan firman Tuhan. Makanya kenapa Yesus sedih, karena hari-hari ini iman orang Kristen banyak yang luntur. Padahal kurang apa Tuhan, Tuhan begitu baiknya. Dia mati untuk kita, bahkan dia ini apa nih, bawanya? Apa nih? Apa nih? Cambuk. Bam! Tuhan dicambuk puluhan kali loh. Kalau bukan karena cintanya sama kita, ngapain dia dicambuk? Dagingnya terkoyak semuanya. Ditelanjangi, ditendang, ditampar, diludahi. Kalau bukan karena cintanya sama kita, gak mungkin dia mengalami seperti itu. Kok masih gak percaya? Kok masih ragu? Itu bikin Tuhan sedih. Mana imanmu? Kenapa makanya kita gak beriman? Karena hari-hari ini orang Kristen lebih suka tentang ibadah-ibadah yang enak. Ibadah tentang berkat tercurah. Tentang 5 roti 2 ekor ikan makan, 5.000 orang makan kenyang 12 bakul. Itu pengajaran Yesus betul. Tentang teori kemakmuran. Tapi juga pengajaran Yesus ada tentang Getsemane. Tentang air mata disimpan di kirbat. Tentang sengsaraku dihitung-hitung oleh Tuhan. Artinya ada masalah. Makanya kalau gereja yang luar biasa hari-hari ini. Semua disampaikan pengajaran. Pengajaran tentang berkat. Pengajaran tentang perintah, pengajaran juga tentang kesedihan. Karena ikut Tuhan itu lengkap. Kenapa istri Ayub jebol? Karena dia pikir ikut Tuhan hanya enak-enak saja. No. Makanya kalau engkau ikut pengajaran yang betul, hidupmu akan beda. Engkau akan jadi Kristen yang kuat, betul? Gak Kristen seperti ini. Ini Kristen apa? Nih. Daun ini kalau waktu hijau dia keren banget, tapi sudah seperti ini. Ini akan hancur. Sorry ya Pak Andi. Ini akan hancur. Saya mau tanya, daun yang hancur ini, kenapa bisa? Ini pengikutan orang Kristen yang rapuh. Datang ikut home hanya pengen didoain. Kapan lu belajar tentang kebenaran? Gak akan kuat, karena gak akan mungkin ada orang yang doain kita terus. Satu saat harus kita mendoakan. Bagaimana engkau bisa mendoakan kalau engkau tidak ikut pengajaran yang lengkap? Maka jangan hanya cari firman yang lucu-lucu, firman berkat tercurah. Cari firman tentang salib, karena itulah kekuatan Allah. Amin. Ibadah sini 4 kali. Ibadah pertama bicara tentang wanita-wanita mau awet muda tanpa musik ke Korea, silakan datang. Itu ibadah pertama.
Wanita yang kedua, ibadah yang kedua adalah bagaimana untuk anak kita walaupun sekolahnya di sekolah rakyat tapi bisa berhasil luar biasa menjadi CEO di Amerika. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk rahasia bisnis berhasil. Silakan datang. Tidak pakai lama, hanya 3 bulan belajar itu langsung jadi konglomerat. Yang keempat, salib. Mau pilih yang mana? Jujur, yang jujur masuk surga. Pasti semuanya pengen yang pertama, kedua, ketiga. Ngapain juga salib, kuno banget. Udah gak afdol zaman sekarang. Padahal itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Bahwa salib adalah kekuatan Allah. Tapi bagi orang yang mau binasa, salib adalah kebodohan. Bodoh gak? Makanya gak heran orang Kristen seperti ini. Rapuh. Dari mana ketahuan rapuh? Gak datang lagi ke gereja. Karena apa merasa? Percuma, saya udah ikut Tuhan tapi doanya gak dijawab. Memang sometimes Tuhan gak jawab doa kita loh. Itu juga pengajaran Yesus. 3 kali dia berdoa, ambillah cawan ini. Gak diambil tuh sama Bapak. Apakah dia marah? Enggak, dia tetap bangkit. Maka hari-hari ini si LCC menyiapkan semua pengajaran yang lengkap. Saya tahu itu. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Halo. Jangan hanya cari firman yang enak-enak. Ini apa nih? Ini apa? Ini firman yang enak-enak, betul? Betul? Nanti habis ibadah, makan siang di mana Ci? Di Monisio Spoon aja. Habis itu nanti kemana? Ada film tuh, ada film. Habis itu udah, lu diberkati hanya untuk itu. Kita diselamatkan hanya untuk itu. Kapan bergeraknya? Jemput dong bola. Jangan hanya nunggu bola saja. Amin. Itu banyak yang terlantar di luar sana. Itu banyak orang yang bermasalah. Kapan kita mulai ambil bagian kita? Maka saya suka dengan CLCC, memberkati kota. Itu pelayanan kami sekarang. Kami ke desa-desa sekarang. Jangan hanya bangga dengan comfort zone. Comfort zone membuat engkau akan terlena dan akan jebol hari-hari ini. Amin. Nah, waktuku sudah mau habis. Jadi ceritanya, di mana barangku yang satu lagi? Kenapa kita gak bisa bangkit? Karena kita pikir kita ini. Tahu ini apa? Belalang. Orang Kristen lebih percaya kata orang. Kata pendapat dunia. 10 pengintai berkata kita gak akan bisa masuk. Karena mereka raksasa-raksasa dan kita hanya seperti belalang. Dan kau percaya, makanya engkau gampang putus asa. We are not grasshopper, you know. Kita adalah lebih daripada pemenang. Pemain bola dunia itu Cape Verde, itu adalah negara paling kecil. Tapi dia punya semangat untuk menang, itu luar biasa. Dia punya kiper tuh hanya cuman truck driver, hanya cuman electrician, tukang listrik. Tapi dia bisa menahan Spanyol 7 kali dia tahan dengan tangannya, dengan badannya. Makanya kenapa dibilang orang dia hebat, dia pemenang. Walaupun dia gak juara, dia adalah pemenang menurut dunia. Kenapa bilang? Karena mentalnya luar biasa. Orang Kristen mentalnya mental ini. Dari mana ketahuan? Gampang menyerah. Ya udahlah gak kuat, ya udahlah mati aja. Bertobatlah kita. Amin. Halo. Nih, ingat siapa kita? Kita adalah anak sayangan Tuhan. Kalau engkau mau hari ini berkata aku mau jaga hatiku Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Ini apa? Uang 100.000 betul? Uang Indonesia yang paling tinggi 100.000 betul? Kemarin juga ada saya lihat waktu kemarin jaksa ditangkap, ada uang 100.000 juga saya lihat. Walaupun lebih banyak dolarnya sama Amerikanya betul? Ya, 100.000 nilainya kalau beli samcan bisa berapa liter? Berapa kilo Pak Andi? 1 ons? 2 ons? Karena aku suka samcan. Nih bisa beli ini, beli beras nilainya 5 kilo betul? Siapa yang mau uang ini? Ini mau saya kasih nih, saya mau. Ini luar biasa nih semuanya masuk surga semuanya. Gila habis. Luar biasa, mereka betul-betul luar biasa. Ini pendeta semua. Siapa yang mau uang ini saya kasih. Angkat tangan. Oke, lihat ya. Ini uang 100.000. Waktu 100.000-nya saya giniin. Masih mau gak yang angkat tangan tadi? Mau ya? Oke. Kebetulan saya tadi mandi belum bersihin hidung saya. Masih mau gak tadi yang dapat ini? Masih mau gak? Masih mau gak? Mau lah. Sekarang saya injak-injak nih, kebetulan saya punya sepatu nih. Sepatu saya lihat dong, kalah tuh. Sepatunya si Halan juga kalah, betul? Saya injak-injak nih. Kebetulan tadi dogi saya baru pup. Masih mau gak 100.000 nih? Mau. Demikian juga kita, walaupun kau seperti sekarang dibuntang-banting, engkau mengalami hal yang tidak mudah, engkau dihina, engkau dilecehkan, bahkan engkau mengalami hal yang tidak mudah. Value kita tetap anak Allah. Kita sangat precious. Maka jangan mengatakan dirimu grasshopper. Dunia mengatakan lu gak akan mungkin bisa. Usaha lu udah gagal. Rumah tanggamu udah hancur.
Anak-anakmu gak akan beres. Itu dulu kata orang tentang rumah tangga kami sama Pak Ari. Semua bilang anak-anak kami 4, itu pasti akan hancur. Tapi lihat waktu Tuhan pelihara, semua selesai dan semua diberkati dan sekarang semua dipakai oleh Tuhan luar biasa. Makanya yakinkan dirimu bukan grasshopper. Ini sebenarnya dari online. Waktu saya beli bawa kemarin tuh asli loh. Tapi terpaksa sampai saya punya satpam ditangkap. Gara-gara nyarinya di sawah. Sawah orang diinjek-injek sama dia, betul. Akhirnya saya beli ini. Kata mayoritas, kita belalang. Kata 10 pengintai, kita belalang. Tapi kata Tuhan, engkau adalah pemenang. Akibat mereka percaya mereka belalang, 600.000 bangsa Israel mati semua di padang gurun. Padahal tanah Kanaan di depan mata. Kenapa engkau gak bisa menerima berkat Tuhan? Tahu kenapa? Karena engkau salah. Engkau pikir kita nobody. Engkau pikir kita hopeless. Kita somebody. Yang penting kalau kau jaga hatimu, maka hidup kita akan berubah. Dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan dari sana terpancar kehidupan. Kehidupan bukan hanya sekedar hidup. Kehidupan dalam Tuhan adalah kehidupan yang berkualitas. Yang bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Sebagai terakhir, ini apa? Ini apa? Ini antena, tahu antena? Saya nonton bola tuh pakai ini. Kemarin saya di Jakarta, suami saya di Bandung. Berhubung karena saya punya apartemen itu belum ada antenanya, kita beli antena. Saya pasang, pas itu Vert, apa itu namanya, Cape Verde melawan Argentina, betul. Itu saya lagi seru-serunya nonton tuh, yes, tiba-tiba, hilang gambarnya. Saya bilang, saya telepon Pak Ari, Pak, tolong Pak, aku lagi nonton loh. Pak Ari bilang saya lagi tidur, katanya. Bangun, bikin HP-nya ke TV, biar aku bisa nonton. Akhirnya saya nonton dari HP, betul. Pas selesai, pembantu saya bilang apa, Bu, ternyata rupanya kenapa gak ada gambar, kabelnya ini renggang. Demikian juga kita, waktu engkau punya hubungan dengan Tuhan renggang. Engkau tidak bisa melihat rencana baik Tuhan dalam hidupmu. Bangunlah hubungan supaya kita tetap bisa menjaga hati kita. Tuhan memberkati. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya ada punya satu lagi bola, ada yang mau? Ada yang mau? Aku bawa beli bola tuh 20 tau. Karena saya mau bagi-bagi dimanapun saya pelayanan. Ada yang mau ini bola? Ada yang mau? Siapa yang umurnya 100 tahun boleh maju ke depan? 90 tahun. 80 tahun. 70 tahun. Di sini semua umur 15 tahun, Pak Andi. Luar biasa ya ini gereja. Enggak ada yang umur 70 tahun? Enggak ada? Kamu 70 tahun? 70? Oh. Ada yang 70 tahun? Ada yang 70? Maju. Wah luar biasa. Sini ibu, bapak. Mana siapa namanya? Aku gak bisa lihat mukanya. Kan? Ibu 70 tahun. Luar biasa, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Keren. Anak-anak muda jangan kalah nih sama ibu yang umur 70 tahun. Betul? Ibu siapa namanya sayang? Ibu siapa? Ibu Tuti. Usianya berapa? 77. Lihat sana ibu. Lihat sana. Nih, pemenang nih. Umur gak jadi penghalang. Mamanya Dwi. Luar biasa ya ibu ya. So happy to see you. Ibu makan apa aja? Vitaminnya apa aja? Sedikasinya Dwi. Luar biasa. Anak yang bertanggung jawab, betul. Ibu, ini untuk ibu. Tapi jangan kasih sama Dwi ya. Ini untuk ibu ya. Tuhan berkatinya ibu sayang. 77 loh Pak. Wah, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ibu yang 77 aja masih mau main bola. Masa kita kalah? Amin. Tuhan memberkatin. Semua berdiri yuk. Boleh gak aku minta lagunya diganti? Lagunya agak ceria gimana? Kira-kira lagu, tapi jangan lagu oleh-oleh. Lagu apa kira-kira yang tentang, yang tak gitu loh. Lagu apa? Coba kamu tanya, ayo Randy, kira-kira lagu apa? Kira-kira lagu apa? Lagu yang apa? Lagu apa? Kok ini cari lagu pun susah banget sih? Lagu apa? Bersorak-sorai Bu katanya. Apa? Bersorak-sorai. Oke. Seru gak? Seru banget. Oke, come on, let's go. Yes. Come on.
bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Yang ini bisa nggak sih? Tolong dong, jangan jadi robot gitu loh. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Hey, halo. Halo, tadi lihat tadi ibunya Dwi 77 tahun loh. Saya 66 tahun loh. Aku masih bisa jump. Awas kalau enggak. Go! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Kita kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Yuk kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan bicara buat setiap kami. Kami tahu firman Tuhan akan bekerja dalam setiap hati kami melalui pertolongan Roh Kudus. So kami mau serahkan semua firman yang sudah kami dengar, semua ilustrasi yang sudah kami lihat Tuhan. Kami percaya ini bukan hanya sekedar menjadi informasi buat kami Tuhan, tapi kami mau ini menjadi transformasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memberi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, Kau memberkati apapun, berapapun yang kami beri, supaya menjadi perluasan kerajaan Allah di kota Bandung dan di CLCC. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara.